kita kerjakan. Nah, kalau kita suka dengan yang kita kerjakan, hasilnya insya Allah akan bagus. Jangan pernah nolak untuk diberikan pekerjaan apapun. Karena satu lagi yang paling penting pada saat saya interview itu, saya sangat concern sekali dengan karakter attitude, terus jangan pernah hitung-hitungan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita udah bersama dengan Ibu Berlian Anumsari. Ibu Berli ini dulu mentor saya waktu dapat pengantar akuntansi C. Jadi kami di semester pertama shock dapat nilai C, terus belajar sama Ibu Berli ini. Sekarang Ibu Berli mau bercerita pada kita, mau sharing pengalamannya dari mulai lulus sampai dengan sekarang. Ayo kita dengarkan bersama. Silakan Ibu Berli. Oke, saya sekedar sedikit sharing pengalaman saya setelah lulus sampai dengan sekarang ini. Kebenaran saya selalu kerjanya sih di private company, swasta alias swasta ya. Dan kebenaran hobi pindah-pindah. Jadi kalau dilihat dari, kalau sempat lihat, saya punya LinkedIn. Nah, kalau bisa lihat di LinkedIn saya tuh kelihatan trackingnya ya, jejak recordnya. Nah, kelihatan tuh kayak hobinya pindah-pindah, kayak kutu loncat gitu kali ya. Karena biasanya memang nggak bertahan, bosen. Jadi kalau saya udah ngerasa bosan, ya udah saya keluar, saya pindah lagi. Nah, dari sana saya belajar karena saya juga belajar banyak jadinya. Karena saya mikir kalau cuma di satu bagian aja, biasa kalau accounting kan kita masuk tuh, kita akan ditaruh di bagian tertentu nih, misalnya di bagian AP-nya, account payable-nya. Nanti habis itu kemungkinan ada rotasi pindah ke bagian lain. Nah, kalau saya berpikir waktu itu, kalau kita cuma di situ aja, kita akan lama nih belajarnya. Jadi ya salah satu triknya pindah-pindah gitu. Tapi saya nggak ngajarin pindah-pindah perusahaan ya. Itu cuma salah satu alasan karena saya bosenan gitu. Selain Nah, dari situ, gimana? Selain bosenan, alasannya? Pengen apa ya, kalau secara career path juga bisa lebih, kayaknya sih kalau dari experience saya, dengan sejalannya waktu bosanan pindah-pindah, kan kita jadi bisa menguasai banyak hal tuh, karena sebenarnya di finance accounting itu ilmunya banyak. Sebenarnya memang beda nih antara finance dan accounting. Nah, kalau dari kita lulusan accounting kan kayaknya spesifiknya lebih ke accounting. Gimana caranya biar belajar finance-nya juga. Salah satunya triknya ya itu, selain kita ikutin seminar atau apapun kegiatan yang lain, ya kita bisa coba di bagian-bagian lain. Nah, dari sana jadinya nambah nih ilmu kita bisa perpajakan. Jadi saya juga pegang yang perpajakan kalau yang sekarang gitu. Nah, belajarnya tuh dari situ. Karena saya pindah-pindah gitu, saya tahu nih, oh ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena kalau saya mau sekolah lagi, saya berpikir waktu itu saya cuma di Jakarta itu beberapa tahun setelah tamat. Di perusahaan di Jakarta, saya sempat di perusahaan Perancis, saya suka ngecengin perusahaan-perusahaan asing, agak-agak ini ya, nggak nasionalis kayaknya ya. Tapi culture-nya beda, saya pernah di perusahaan lokal, tapi kayaknya saya ngerasa kurang pas, jadi culture-nya beda. Nah, bukannya nggak nasionalis sih, tetap aja nasionalis. Nah, dari sana tuh bisa belajar banyak. Karena waktu itu saya di daerah, setelah berapa tahun ya saya berkarir di Jakarta, itu tahun 2000, saya masuk tahun 90, tamat sekitar tahun 94, 95 saya kerja. Setelah itu 95 saya udah di Jakarta kerja, habis itu tahun akhir 2000 atau awal 2001 tuh saya di Batam. Nah, berarti kan saya cuma sekitar berapa tahun ya, 5 tahun ya di Jakartanya ya, 5 tahun di Jakarta, terus saya udah ke daerah nih di Batam. Nah, di Batam kan punya keterbatasan kalau kita mau sekolah lagi atau apa, ya itu salah satunya belajar banyak di satu perusahaan gitu. Nah, sama jangan jangan pernah sungkan ataupun agak males lah ya istilahnya ya, kayak nggak helpful untuk belajar dari bagian-bagian lain. Jadi walaupun misalnya kita di pegangnya misalnya accounting-nya, misalnya kan kadang nanti ada di bagian lain itu ada yang perlu nih mau bantuin apa gitu. Nah, kalau bisa sih ya kita bantuin gitu, walaupun sebenarnya bukan job desk-nya kita ya. Gitu sih dari pengalaman saya selama berkarir. Waktu di Jakarta itu saya ada di beberapa perusahaan ya, 1, 2, 3. Mungkin saya udah 5 tahun itu saya ada di 3 atau 4 perusahaan. Gitu. Nah, terakhir baru pas di Batam saya agak lama. Nah, di Batam itu ada di 2 perusahaan aja. Setelah itu sekarang saya balik lagi nih ke Jakarta.
boleh ceritain yuk, Berry di perusahaan apa, terus lagi ngerjain apa? Sekarang saya di PT Bungasari Flornis Indonesia. Yang saya pegang itu finance-nya sendiri, accounting, perpajakan, budget, forecasting, itu under di bagiannya saya. Jadi udah mulai 5 mungkin kayaknya kan kalau orang lihat secara iya, jadi kalau yang di perusahaan sebelumnya juga sebenarnya agak-agak nggak jauh-jauh sih, pindah-pindah rata-rata yang dipegang itu juga, cuma sekarang mungkin jumlahnya lebih besar atau apa, terus jenis perusahaannya. Nah, kemudian sama satu lagi, kalau misalnya saya lihat profil yang lain kan biasanya mereka jadi expert di batu bara misalnya, atau nanti misalnya expert di perminyakan. Kalau saya jadi bingung, karena perusahaannya pas pindah beda-beda. Jadi ada perusahaan trading, ada perusahaan semiconductor, ada floor manufacturing. Kalau yang sekarang saya lebih ke arah food manufacturing ya. Jadi ada FMCG-nya juga, ada production untuk makanannya sendiri juga. Kalau yang sebelumnya saya lebih ke semiconductor. Waktu itu saya juga pernah di trading company, terus construction company juga pernah gitu. Jadi ya nggak spesifik gitu sih. Itu sih dari pengalaman saya kerja. Dan kalau yang di posisi saya sekarang, sebenarnya sih hasratnya sih pengen pindah lagi ya. Cuma ya masa sih masih mau pindah-pindah gitu ya. Cuma berusaha aja sih, harus tetap improve diri sendiri sih gitu. Oh, ya. Walaupun nanti kadang kita kalau saya sendiri sih masih ngerasa kesulitan waktu ya untuk improve gitu. Jadi, nah kayak misalnya pada bisa lanjutin studi atau apa gitu. Nah kebenaran di pas saya ini kayaknya agak kesulitan di saya sendiri sih ngatur waktunya itu agak sulit ya, karena kerjaan di kantornya sendiri udah cukup tight banget. Jadi biasanya kalau jangan heran kalau biasanya mungkin yang semuanya rata-rata punya pengalaman sama ya, finance accounting itu pulang kerjanya malam. Apalagi kalau di saya kalau udah urusannya closing itu udah pasti itu. Terus belum kalau ada pemeriksaan pajak, terus nanti belum ada pemeriksaan bea cukai, pemeriksaannya itu kan banyak banget ya. Terus belum ada external auditor, belum ada internal auditor dari corporate. Karena kebetulan company yang tempat saya sekarang ada 3 pemegang saham. Dia joint venture company perusahaannya. Pemegang sahamnya Jepang, Malaysia, dan Indonesia. Nah, karena ada 3 pemegang saham, jenis report yang harus kita provide itu beda-beda. Nah, jadinya kan udah, terus tiap negara maunya beda-beda juga. Nanti dari yang saya lihat, concernnya mereka juga beda-beda. Misalnya kalau Jepang itu yang lebih detail, kalau yang Malaysia itu lebih cuek. Tapi kalau Indonesia lebih cuek banget. Gitu. Nah, dari sana kan kita bisa lihat ya. Seperti apa, dan dari sana sih saya ngelihat kita bisa belajar banyak sih dari yang masing-masing pemegang saham jenis-jenisnya gitu sih. Kalau nanti bisa lihat, kalau mau tahu profil juga bisa lihat. Nanti siapa tahu di antara di tim di sini ada alumni ya yang perusahaannya terus tertarik pengen hire saya kan. Betul itu tujuan. Kita lihat profilnya di LinkedIn gitu ya. Wah, ini udah muter kemana-mana. Karena sebenarnya ya iya, karena bosanan itu sebenarnya bosanan nggak baik ya, kalau kan banyak yang pada anteng diem gitu ya. Tapi mereka bisa karir juga kan di tempatnya itu, cuma ya berhubung saya tipenya bosanan, jadi masing-masing orang mesti tahu sih jenis karakter dirinya masing-masing ya. Kalau bosan jangan, kalau menurut saya sih ya, kan kerja itu mesti pakai passion. Terus cobalah cinta yang kita kerjakan. Nah, kalau kita suka dengan yang kita kerjakan, hasilnya insya Allah akan bagus. Nah, karena ngelihat dari sana, saya ngerasa, wah ini kayaknya saya udah bosan, udah jenuh, kayaknya saya mau coba sesuatu yang lain, makanya saya biasanya pindah, saya cobain bagian yang lain. Berarti masih ada kepinginan berapa kali lagi pindah? Belum sih, nggak ditargetin, walaupun ada beberapa, sebenarnya enak sih kalau yang udah sekarang, kalau kita mau pindah tuh udah nggak yang kayak saya kerja pindah itu udah nggak nyari, jadi nanti banyak yang offering. Oh ya, offeringnya pasti betul. Jadi nanti biasanya, nah itu salah satu mungkin dari yang alumni, yang adik-adik itu ya, coba nanti siapin kayak misalnya LinkedIn Professional Network-nya. Nanti kalau dari sana tuh, biasanya tuh offeringnya dari sana, banyak banget. Dari yang pengalaman saya, waktu saya pindah ke Jakarta aja, mungkin udah lebih dari, saya di Jakarta itu baru pindah sekitar 3 tahunan, tapi offeringnya itu udah lebih dari 5 untuk yang mau nawarin untuk kerja.
sebelumnya saya nggak pernah minat pengen balik ke Jakarta sih, karena saya melihatnya kayaknya sumpah di Batam itu sebenarnya udah cukup enak dengan posisi culture-nya udah enak kan, karena dia perusahaan asing juga, yang perusahaan saya tempat kerja udah enak. Cuma waktu itu saya di offering dan kayaknya yang offering itu ngejarin gitu ya udahlah saya cobain deh, daripada capek juga dikejarin terus dibujuk-bujuk gitu kan. Jadinya ya walaupun Jakartanya macet sumpah, ya udahlah saya cobain lagi di Jakarta. Jadi saya baru 3,5 tahun lah balik lagi comeback ke Jakarta. Nah setelah kita comeback ke Jakarta aja itu dari pengalaman sih udah semakin banyak yang kita peroleh pengalaman, itu nanti kayak karir tuh ngejar sendiri gitu loh. Makanya jangan pernah bosan-bosan belajar sih kalau yang dari pengalaman Berli ya. Jangan pernah sungkan untuk dapat satu ilmu baru dari tempat kita kerja. Terus jangan pernah nolak untuk diberikan pekerjaan apapun. Karena kalau saya lihat dari generasi yang sekarang, itu kayaknya agak beda tipikalnya. Mereka terus jangan pernah hitung-hitungan kerja, dari pengalaman saya. Apapun ya kita kerjain. Jangan pernah mikir, wah ini bukan kerjaan saya. Oh ini kerjanya kamu. Jangan pernah. Terus nanti mereka berpikir mungkin kalau secara, kok perusahaan nggak mikirin karir ya? Gitu. Jangan salah, nanti di atas itu akan ada selalu yang monitor. Walaupun mungkin atasan kita nggak monitor, tapi nanti di atasnya lagi akan ada yang monitor. Kalau kita bagus, pasti kita ketahuan bagus. Berarti boleh nggak ceritain pengalaman yang paling menarik dari pindah-pindah perusahaan ini? Pengalaman yang paling menarik sih dari pindah-pindah perusahaan apa ya? Kalau kita mau pas mau pindahnya itu sih pengalaman menarik, cari alasannya ya. Cari alasan mau pindah selalu gagal, tapi akhirnya yang terakhirnya udah nggak bisa nahan lagi ya waktu saya mau pindah ke Jakarta. Dari situ tuh pengalaman yang paling menarik dari yang kita pindah-pindah tuh yang paling penting sih ilmunya tuh banyak banget gitu sih yang kita bisa serap, tapi juga nggak, jangan mencontoh ya. Sebenarnya saya tahu sih banyaknya perusahaan yang akan curiga ya, maksudnya kok ini anak kayaknya hobinya pindah-pindah ya gitu. Kok kayak kutu loncat ya nggak bertahan. Makanya waktu di Batam sempat stay berapa lama, 3 tahun anteng, teman-teman pada bilang, kok tumben lo bisa anteng ya. Gitu. Tapi kalau kita udah merasa puas ya nggak apa-apa sih stay, tapi jangan pernah lupa untuk improve diri. Terus jangan pernah cepat ngerasa puas, oh saya udah bisa ini, saya bisa ini gitu. Karena teknologi itu kan terus berkembang ya, nggak stay sampai di situ aja. Kalau kita nggak bisa improve ya kita ketinggalan. Nanti kita nggak bisa ngikut, ya kita akan, kalau kita ngejar karir ya di situ-situ aja jadinya. Yuberli, menurut Yuberli, persiapan apa yang diperluin oleh adik-adik yang mau atau yang baru lulus ini untuk memasuki dunia kerja selain tadi kemampuan berkomunikasi, apa network itu juga penting gitu. Nah, ini juga yang kayak komunikasi kita juga bagus, terus networking, terus jangan kayak yang kalau yang saya lihat sekarang kan lulusan-lulusan itu rata-rata pada belum siap pakai ya. Jadi kita mesti training lagi. Nah, kalau yang di akuntansi sendiri, kalau pengalaman saya lihat, mereka tuh harus bisa kayak Microsoft Office-nya ya. Kalau misalnya Microsoft Office-nya bagus, kayak Excel-nya itu dia punya ada additional skill lah. Sekarang kan kalau misalnya kita bisa bahasa Inggris, itu kayak standar banget ya, bukan sesuatu yang extraordinary lagi gitu. Rata-rata udah banyak yang bisa bahasa Inggris. Kalau waktu zaman saya mungkin masih jarang yang bisa bahasa Inggris. Jadi begitu saya bisa bahasa Inggris, kayaknya itu udah nilai tambah banget ya. Yang perusahaan cepat langsung lihat, ini bisa bahasa Inggris sih, langsung di-hire. Tapi kalau sekarang rata-rata semuanya pada bisa bahasa Inggris, berarti kan kalau menurut saya, dan kalau sertifikat itu juga jadi nilai tambah, tapi juga nanti ada additional skill lain nih yang dia bisa tonjolkan gitu. Misalnya dia bisa PowerPoint, dia bisa Excel-nya bisa bikin dashboard, atau dia mungkin bisa bikin pivot table, atau dia bisa bikin grafik atau apa gitu. Ya, jadi rata-rata kan belum pada punya pengalaman ya.
nanti pada saat interview kan, karena saya juga biasa pada saat saya cari orang, saya juga langsung interview user ya gitu. Terus sama satu lagi yang paling penting pada saat saya interview itu, saya sangat concern sekali dengan karakter attitude, karena saya biasanya saya selalu tekankan, saya sebenarnya nggak cari orang pintar bisa belajar, tapi kalau karakter attitude itu coming from ourselves, dari kita sendiri, dan ngedevelopnya itu butuh waktu yang lama. Karena percuma kalau kita pintar tapi kita nggak punya karakter attitude yang bagus. Gitu. Nah, saya selalu menekanin gitu sih kalau pada saat saya interview dengan kandidat itu, saya akan selalu tekankan itu gitu. Jadi punya disiplin yang cukup bagus, karakternya bagus, loyalnya bagus, terus punya kerjasama yang bagus kayak gitu. Tapi jangan cuma pada saat interview ya. Biasanya tuh kalau pada interview ditanyain bagus-bagus semua nih. Oh iya, semua. Nanti kamu gimana? Kamu orangnya gimana? Punya komitmen? Dia punya komitmen yang tinggi, Bu. Tapi pada saat udah kerja, nanti mulai kelihatan tuh. Makanya sebenarnya kalau pada saat kerja, saya dengan probation 3 bulan, saya nggak setuju. Karena pada saat 3 bulan, itu belum kelihatan karakter masing-masing orang. Butuh waktu yang betul. Biasanya saya akan tolak HR-nya. Saya nggak mau 3 bulan. Saya pasti akan either saya mau kontrak dulu setahun, atau gimana caranya terserah ya HR, kecuali yang udah experience ya, beda. Yuberli, ada nggak perbedaan kalau di saya perbedaan syarat-syarat masuk HR sekarang sama yang dulu? Kan sekarang udah era digital, terus sekarang semua perusahaan juga kan udah mulai online. Nah itu menurut Yuberli, tentu kan penerimaan rekrutmen kan udah semakin menurun. Nah ini kansnya masih sama atau berbeda ya dengan dulu? Kansnya sih tetap sama ya, karena kan perusahaan juga semakin berkembang ya, kondisi perekonomian juga kan perlu terus berjalan. Jadi sih harusnya cuma secara prosesnya aja sih, kalau yang saya lihat, saya ngambil contohnya misalnya di perusahaan saya yang sekarang ya, cuma prosesnya aja sih yang lebih ke online. Makanya tadi saya bilang juga dari masing-masing kandidat itu juga harus punya jaringan. Nah, satu lagi yang tadi Ai juga sempat bilang, apakah jaringan pengaruh salah satunya? Iya. Jadi tidak menutup kemungkinan alumni ataupun nanti mahasiswa, walaupun masih mahasiswa, dia udah bisa bikin LinkedIn-nya masing-masing. Karena kalau dari pengalaman saya sendiri itu, LinkedIn itu sangat membantu sih, karena dari kantor saya sendiri juga pada saat search, kita akan search salah satunya di LinkedIn. Gitu. Nah, dari LinkedIn sendiri nanti kita bisa dapat network nih. Ya, at least misalnya kalau nggak dengan satu alumni, bisa dengan perusahaan-perusahaan lain kan. Misalnya kita juga bisa mantau ya perusahaan-perusahaan yang ada, misalnya seperti Nestle atau Danone atau apapun itu, perusahaan yang dia juga punya, rata-rata mungkin sekarang perusahaan juga punya LinkedIn-nya ya. Ya. Penerimaan-penerimaannya sekarang memang udah banyak online sih, tapi kesempatannya sih menurut saya tetap sama ya, tetap terbukanya sama, nggak ada perbedaan. Maka mungkin lebih banyak lagi, karena perusahaan kan dengan semakin seiringnya waktu perusahaannya berkembang ya. Kayak misalnya contoh perusahaan saya yang tadinya 1 factory, sekarang kita akan punya 3 factory. Berarti kan kebayang dong, dengan 3 factory kita akan ada karyawannya seberapa banyak lagi yang akan kita hire gitu loh. Terus juga kan sekarang borderless ya, jadi maksudnya perusahaan dari luar juga ikut rekrut kita ya. Jadi sebetulnya yang harus kita siapkan adalah diri kita sendiri ya, Yuberli. Betul, kita harus siapkan diri kita sendiri. Makanya kayak tadi saya bilang, harus improve diri kita sendiri. Kalau bahasa Inggrisnya udah oke banget, ya alhamdulillah. Kalau belum, ya bisa tambah-tambah sih. Jadi karena kalau yang bahasa Inggris standar udah terlalu banyak, atau mungkin kalau kadang ada orang yang pengen ada additional tambahan bahasanya, ya kenapa enggak gitu loh. Bahasa Mandarin misalnya, kadang kan suka ditulis ya, dicari bisa bahasa Mandarin. Atau pernah waktu itu, kalau kayak sekarang, saya kan sebenarnya lagi prefer pengen cari di luar ya, jadi nanti dia kadang nanya bisa bahasa negara apa gitu. Nah kalau yang pengen kerja di luar mungkin udah bisa mempersiapkan tuh gitu. Karena nggak gampang, kayak saya misalnya mau pindah kerja ke negara, ke Turki gitu, saya mau belajar bahasanya, atau mau pindah ke Jerman, saya mesti belajar bahasanya, itu kayaknya sih akan mempermudah. Gitu. Karena mereka akan tanya bisa bahasa apa selain Inggris. Gitu. Kalau yang ikut ikatan alumni kan juga ada ya, Ikatan Akuntansi Indonesia. Nah itu berarti kan harus rajin-rajin ikut seminar ya, untuk nambahin PPL-nya ya.
Jadi tambah networking juga dari seminar, dari organisasi gitu ya, Yuberli akan membantu banyak banget dari kita masuk ke dunia kerja ya. Yuberli mungkin Betul. yang terakhir, selain tadi pesan-pesan Yuberli yang udah banyak ya, itu ada lagi mungkin adik-adik kelas adik-adik ini yang baru dan mau lulus ini, dia perlu referensi atau dia perlu tanya-tanya tentang perusahaan Yuberli atau tentang finance yang Yuberli tadi pernah masuki, boleh nggak? Boleh banget. Saya welcome aja kalau mau ada yang tanya, silahkan. Kalau mau cari profil saya juga silahkan. Mungkin gampang sih carinya ya, iya. Nanti bisa kelihatan di situ. Terus mau belajar juga silahkan. Ya. Kayak saya dulu ya, Karena di kantor sendiri juga saya masih ngajar. Karena di kantor juga saya juga jadi ngajar kalau misalnya ada. Jadi kalau di kantor saya ngelihat siapa yang lemah ini, jadi kayak kita bukain kelas gitu loh, karena kan belum tentu misalnya bagian account payable dia punya basic account cukup oke. Nanti saya ngelihat, nanti kalau kita ngerasa kurang, kita bukain kelas gitu, nanti kita akan ajarin mereka gimana sih prosesnya seperti apa gitu. Jadi anytime silahkan, kalau saya nanti sempat pasti saya jawabin. Ya. Seperti Ayah. Yuberli, jadi kalau mau ada yang tanya jawab atau mau tanya referensi lebih lanjut ke Yuberli bisa lihat di LinkedIn ya. Boleh silahkan. Mau di Facebook juga ada, tapi kalau Facebook kebanyakan main-mainnya. Mau di Instagram juga ada, tapi kebanyakan main-mainnya. Termasuk saya kepoin di mana sekarang Yube adanya, di Turki. Ya, soalnya saya demennya main-main sih sebenarnya. Kerja cuma sambilan aja, loh salah ya, iya. Kan mesti work-life balance ya. Mesti work-life balance ya, jangan lupa ya. Jangan pernah bosan untuk ngirim lamaran kerja aja pokoknya. Karena kita nggak pernah tahu ya rezekinya kita. Jangan pernah menyerah dan selalu berusaha untuk improve diri sendiri. Kalau mau tanya-tanya lebih jauh, anytime. Sekian teman-teman bincang kita hari ini dengan Yuberli. Tidak berani menyimpulkan, nanti kita bisa tanya lebih lanjut dengan menghubungi langsung Yuberli. Terima kasih Yuberli. Sama-sama.